Nah, yang pertama kromosom. Kromosom adalah seperti yang tadi saya tunjukin. Kromosom adalah satu rantai DNA bersama dengan struktur-struktur yang berikatan dengan DNA tersebut, misal protein histone tadi yang terkondensasi atau yang terikat-ikat dengan erat. Lalu kita tahu kalau DNA itu bisa bereplikasi atau membelah diri sehingga kromosom bentuknya jadi X gini. Satu bentuk X seperti ini kita masih sebut sebagai satu kromosom. Jadi ini yang bentuknya lurus doang adalah satu kromosom, dan yang bentuknya X juga kita sebut sebagai satu kromosom. Lalu pasti timbul pertanyaan, yaitu mengapa ini masih disebut sebagai satu kromosom? Kan katanya tadi dia bereplikasi. Saya nggak tahu jawaban pastinya, tapi saya punya dugaan, yaitu kamu coba perhatiin deh. Meskipun DNA dikatakan bereplikasi, kedua struktur yang dihasilkan ini belum sepenuhnya terpisah. Entitas yang independen atau yang berbeda. Mereka masih tersambung di satu titik. Titik ini kita sebut sebagai sentromer. Oleh karena itu, mereka masih dihitung sebagai satu entitas, yaitu satu kromosom. Karena mereka belum sepenuhnya berpisah. Dan tentu, nanti juga kita tahu bahas mengenai mitosis, kita akan lihat bahwa kedua struktur ini baru akan disebut masing-masing sebagai satu kromosom saat mereka ditarik dan berpisah pada proses mitosis. Oke, kedua bentuk ini kita sebut sebagai satu kromosom. Lalu apakah yang membedakan antar kedua kromosom ini? Bedanya adalah si X ini adalah satu kromosom dengan dua buah kromatid. Jika kita sebut satu struktur ini satu kromatid dan yang ini juga satu kromatid, lalu seperti yang tadi kita bahas, kedua kromatid ini bersambung di satu titik yang kita sebut sebagai sentromer. Kata kromatid biasanya baru dimulai kita pakai kalau kromosomnya berada di dalam bentuk X seperti ini. Jadi untuk kromosom yang belum membelah dan bentuknya lurus aja kayak gini, kita nggak sebut dia sebagai kromosom dengan 1,3 kromatid karena kata kromatid baru kita mulai ketemu kromosom berbentuk X seperti ini. Ini adalah fase mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan salinan sel yang identik dengan sel induknya. Mitosis terjadi di sel tubuh atau sel somatis. Pembelahan ini terlibat dalam pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual sel. Jumlah sel akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan suatu organisme. Organisme yang berbeda memiliki jumlah kromosom yang berbeda pula. Nah, di sini ada sebuah sel yang di dalamnya terdapat sebuah kromosom yang terdiri dari dua kromatid, satu dari ibu dan satu lagi dari ayah. Dalam fase-fase mitosis ini kita bisa menyingkatnya dengan singkatan IPMAT dengan menambahkan C sebagai fase sitokinesis. Yang pertama ada fase interfase. Di sini, kromosom akan menggandakan dan menjadi dua kromatid yang identik, yang tergabung di sentromer sehingga pada manusia telah berubah dari aslinya 46 menjadi 92. Yang kedua ada fase profase. Di dalam nukleus, kromosom memadat dan di dalam sitoplasma, serat gelondong akan terbentuk. Selanjutnya ada metafase. Membran inti akan pecah dan serat gelondong menempel pada kromosom dan kromosom akan berbaris di ekuator sel. Selanjutnya ada anafase. Serat gelondong akan memendek dan sentromer membelah sehingga masing-masing kromosom menjadi dua kromatid yang terpisah. Selanjutnya ada telopase. Membran inti akan terbentuk di sekitar set kromosom. Kromosom akan menyebar kembali dalam inti baru dan serat gelondong akan terurai. Yang terakhir ada sitokinesis.
Membran sel akan terjepit menjadi dua sel anak yang identik dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Jadi 46 atau 23 pasang pada manusia. Jadi begitulah fase-fase atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam mitosis. Baik, selanjutnya materi tentang meiosis. Pada meiosis ini ada beberapa tahapan, yaitu pertama profase pertama, lalu metafase pertama, anafase pertama, dan telofase pertama. Lalu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pada profase pertama, DNA bergabung rapat dan menjadi kromosom. Lalu kromosom homolog menjadi berasosiasi erat dalam sinapsis dan mereka bertukar segmen dengan cara menyeberang melalui metafase pertama. Lalu pada metafase pertama, membran inti telah menghilang dan mikrotubulus membentuk spindle. Spindle hanya menempel pada satu sisi masing-masing sentromer dan dua kromosom homolog melekat pada mikrotubulus yang berorientasi dari kutub yang berlawanan. Setiap pasang homolog kemudian berbaris. Pada metafase, baik homolog maternal atau homolog paternal dapat berorientasi ke kutub tertentu. Lalu pada anafase pertama, mikrotubulus spindle memendek dan menarik kromosom menuju kutub membawa kedua kromatid. Masing-masing kutub berakhir dengan satu set kromosom haploid lengkap yang terdiri dari satu pasangan homolog. Lalu pada telofase pertama, membran inti terbentuk kembali di sekitar nukleus. Setiap nukleus mengandung dua kromatid saudara untuk masing-masing kromosom, melekat pada sentromer yang sama karena persilangan dua kromatid saudara yang tidak identik. Lalu pada profase kedua, selama profase kedua, selubung inti terurai dan spindle baru terbentuk pada metafase kedua. Lalu pada metafase kedua, spindle berikatan dan kedua sisi sentromer. Lalu pada anafase kedua, spindle berkontraksi dan kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan. Lalu di telofase kedua, inti nukleus terbentuk kembali di sekitar set kromosom anak dan akhirnya membentuk 4 sel. Perbedaan antara mitosis dan meiosis. Di sini dapat terlihat jelas perbedaan antara mitosis dan meiosis. Yang pertama, mitosis memiliki 2 sel anakan, sedangkan meiosis memiliki 4 sel anakan. Terlihat juga perbedaannya pada jumlah kromosom. Mitosis memiliki 46 kromosom, sedangkan meiosis memiliki 23 kromosom. Sehingga berkaitan dengan fungsi dari mitosis dan meiosis. Mitosis berfungsi untuk mempertahankan jumlah kromosom pada sel anaknya. Sedangkan meiosis berfungsi untuk mengurangi jumlah kromosom pada sel anaknya. Meiosis bukan sel stomatik, yaitu sel-sel tubuh selain sel sperma dan ovum, contohnya sel kulit, sel darah, dan sel otot. Sel stomatik hanya bisa mengalami pembelahan mitosis yang mempertahankan jumlah kromosom. Sedangkan sel yang mengalami meiosis adalah sel germinalis, yaitu sel-sel yang akan berkembang menjadi sperma atau ovum, yang wajib memiliki 23 kromosom. Perbedaan yang kedua terdapat pada proses. Mitosis mengalami 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase, dan menghasilkan 2 sel anakan. Sedangkan meiosis memiliki proses yang lebih panjang. Terdapat 2 tahap pada meiosis, yaitu meiosis 1 yang menghasilkan 2 sel anakan. Sedangkan pada meiosis 2 menghasilkan 4 sel anakan. Perbedaan yang terakhir yaitu mitosis merupakan sebuah siklus, di mana ia akan terus berulang seperti awal mulanya.
Sedangkan pada proses meiosis bukan merupakan siklus.